Tak jauh dari sungai yang airnya selalu keruh saat senja. Warga desa sering melihatnya berjalan sendiri membawa bakul berisi hasil kebun. Malam itu, hujan turun deras. Angin berdesir di sela-sela bambu, menciptakan suara seperti bisikan panjang. Dan sebelum ia sempat berteriak, mereka memilih diam. Tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Nah, Tolong aku. Aku sangat takut. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi sawah luas dan hutan bambu lebat, hiduplah seorang janda bernama Ningsih. Ia dikenal sebagai perempuan pendiam, namun ramah. Wajahnya sederhana, sorot matanya teduh, dan langkahnya selalu ringan. Seolah tak ingin mengganggu siapapun. Sejak suaminya meninggal karena sakit, Ningsih hidup sendiri di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Tak jauh dari sungai yang airnya selalu keruh saat senja. Warga desa sering melihatnya berjalan sendiri membawa bakul berisi hasil kebun. Atau sekadar duduk di teras, menatap jalan tanah yang sepi. Namun, tak ada yang benar-benar tahu bahwa hidupnya berubah menjadi gelap pada suatu malam yang tak pernah ia lupakan. Malam itu, hujan turun deras. Angin berdesir di sela-sela bambu, menciptakan suara seperti bisikan panjang. Ningsih baru saja pulang dari rumah tetangga. Jalan yang dilaluinya licin, hanya diterangi lampu minyak kecil yang dibawanya. Di tengah jalan, ia merasa diikuti. Langkahnya dipercepat, tapi bayangan di belakangnya juga ikut cepat. Dan sebelum ia sempat berteriak, gelap menelannya. Tak ada yang mendengar, tak ada yang datang menolong. Hanya hujan yang menjadi saksi. Keesokan harinya, warga menemukan Ningsih tergeletak di pinggir kebun bambu. Tubuhnya lemah, matanya kosong, dan ia tak mampu berbicara. Sejak saat itu, Ningsih berubah. Ia tidak lagi seperti yang dulu. Ia jarang keluar rumah. Ia jarang berbicara. Dan jikapun ia bicara, hanya satu kalimat yang terus diulang pelan. Aku belum selesai. Warga desa mulai berbisik-bisik. Ada yang merasa iba, tapi lebih banyak yang memilih diam. Tak ada yang mencari siapa pelaku. Tak ada yang benar-benar peduli. Dan itu adalah kesalahan terbesar mereka. Beberapa bulan kemudian, Ningsih ditemukan meninggal di rumahnya. Ia terbaring sendiri.
tanpa siapapun di sampingnya. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya terbuka lebar, seolah masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Pemakamannya sederhana. Hanya sedikit orang yang datang. Dan setelah hari itu, desa kembali seperti biasa. Atau setidaknya, mereka mengira begitu. Beberapa hari setelah kematian Ningsih, seorang petani pulang larut malam dari sawah. Saat melewati jalan dekat kebun bambu, ia melihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah. Petani itu berhenti. "Siapa di situ?" Perempuan itu tidak menjawab. Perlahan ia mengangkat kepalanya, dan dalam sekejap, petani itu melihat wajah yang sangat dikenalnya. Itu Ningsih, namun matanya kosong. Tatapannya dingin, seperti tidak lagi memiliki jiwa. Petani itu lari sekuat tenaga, dan sejak malam itu, cerita tentang Ningsih mulai menyebar. Satu persatu, warga mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang mendengar suara tangisan di malam hari. Ada yang melihat bayangan perempuan di jendela. Ada yang merasa diikuti saat melewati kebun bambu. Namun yang paling menakutkan hanya terjadi pada beberapa orang tertentu. Mereka yang dulu berada di tempat yang sama pada malam kejadian itu. Mereka yang memilih diam. Seorang pemuda desa tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Ia sering berteriak di malam hari, mengatakan ada perempuan berdiri di sudut kamarnya. Dia menatapku. Dia tahu. Dia tahu. Beberapa hari kemudian, ia meninggal dengan wajah penuh ketakutan. Lalu, menyusul yang lain. Orang-orang mulai menghubungkan semuanya. Dan akhirnya, kebenaran yang lama terkubur mulai muncul ke permukaan. Ternyata, pada malam itu, tidak hanya satu orang yang melihat Ningsih. Ada beberapa pemuda desa yang mengetahui kejadian tersebut. Mereka melihat, mereka tahu, tapi mereka memilih pergi. Mereka memilih diam. Dan kini, Ningsih kembali, bukan untuk menakuti semua orang, tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Seorang tetua desa akhirnya memberanikan diri mendatangi rumah Ningsih yang sudah kosong. Di malam sunyi, ia duduk sendiri dan berdoa. Angin tiba-tiba berhenti, suasana menjadi dingin, dan di hadapannya muncul sosok Ningsih. Tidak menyeramkan, tidak menakutkan, hanya sedih. Tetua itu berkata pelan,
Kami bersalah. Kami membiarkanmu sendiri. Ningsih tidak menjawab. Air mata mengalir dari matanya. Lalu ia berbisik. Aku hanya ingin kebenaran diakui. Keesokan harinya, tetua desa mengumpulkan warga. Semua kebenaran diungkap. Semua yang selama ini ditutupi, akhirnya dibuka. Desa itu berubah. Mereka mulai belajar bahwa diam terhadap ketidakadilan adalah dosa yang tak terlihat. Sejak hari itu, penampakan Ningsih tidak pernah terlihat lagi. Namun saat angin malam berhembus pelan di antara bambu, kadang masih terdengar suara lirih. Sekarang, aku sudah selesai.